Pada tahun 1507 Masehi, berdiri sebuah kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ibrahim, yang berasal dari negeri Pidi dan bergelar Sultan Ali Al-Mughayat Shah. Islam di Aceh diperkirakan sudah ada sejak tahun 1270 Masehi. Tetapi perkembangan dan penerapannya dalam sistem pemerintahan kesultanan berlangsung pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beberapa sumber mengatakan bahwa Kesultanan Aceh berdiri pada tahun 1511 Masehi, tepatnya ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Namun juga banyak sumber yang menjelaskan bahwa Kesultanan Aceh sudah berdiri sejak tahun 1507 Masehi. Pada tahun 1511 Masehi, Malaka yang merupakan salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Nusantara Malaya jatuh ke tangan Portugis. Malaka yang dahulunya maju di bidang pelabuhan dan perniagaan justru sudah dikuasai oleh bangsa asing. Hal ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi kesultanan Islam lainnya, terutama yang ada di Nusantara Malaya. Salah satunya adalah Kesultanan Aceh. Di masa yang sama, Samudra Pasai yang merupakan kesultanan Islam pertama di Nusantara dan juga sangat berpengaruh di Asia, juga sedang mengalami kemunduran di berbagai bidang. Kemunduran dan kehancuran tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kesultanan Aceh yang ketika itu baru seumur jagung. Para saudagar dari Gujarat, Arab, Persia, dan lainnya mulai berdatangan dan mendarat di pelabuhan Aceh. Malaka yang dahulunya sangat ramai dikunjungi, kini justru sangat sepi, lantaran Portugis yang telah menguasai Malaka dan membuat suatu kebijakan yang dirasa merugikan para pendatang. Salah satunya adalah kebijakan untuk memberikan bea cukai yang sangat tinggi bagi setiap pengunjung yang datang ke pelabuhan Malaka. Hal inilah yang membuat para saudagar muslim lebih memilih berlabuh di pantai Aceh daripada di pelabuhan Malaka. Didukung oleh kerajaan Aceh yang sangat potensial sebagai penghasil barang-barang komoditas yang laku di pasaran internasional, seperti lada dan rempah lainnya. Pada akhirnya, Kesultanan Aceh menjadi sentral dari jalur perniagaan di Nusantara dan mengaktifkan banyak pelabuhan di pesisir barat Pulau Sumatera. Di antaranya, Pelabuhan Tapak Tuan, Singkel, Barus, Air Bangis, Pariaman, Padang. 10 buah bandar, Muko-Muko, Muara Sakai, dan terus ke Salabar atau Bengkulu hingga ke Tanah Jawa. Tak lama kemudian juga diaktifkan pelabuhan yang ada di Makassar dan Maluku. Dengan demikian, Kesultanan Aceh tumbuh dan berkembang menjadi sebuah negara maritim yang maju di bidang pelayaran dan perniagaan. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai berhasil dikuasai oleh Portugis. Aceh yang ketika itu masih dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah ikut merasakan amarah yang berapi-api. Terlepas dari keinginannya menguasai Samudra Pasai, Sultan tidak ingin Portugis menduduki Samudra Pasai yang merupakan kesultanan Islam yang sangat berpengaruh di Asia. Maka pada tahun 1524 Masehi, Sang Sultan membawa pasukan dari Kesultanan Aceh
untuk menyerang Portugis dan merebut kembali Kesultanan Samudra Pasai. Penyerangan tersebut berhasil, sehingga Portugis dapat dikalahkan dan Samudra Pasai berhasil direbut oleh Kesultanan Aceh. Dengan demikian, bertambah besarlah Kesultanan Aceh. Penguasaan atas daerah taklukannya seperti Pidi, Deli, Samudra Pasai, dan Daya yang merupakan daerah penghasil lada dan rempah-rempah di Sumatera, menjadikan Aceh semakin berkembang, terutama dalam bidang ekonomi. Karena daerah taklukan Aceh tersebut menjadi pemasok kebutuhan para pedagang internasional yang berkunjung ke kesultanan. Di masa kepemimpinannya, Sultan Ali Mughayat Shah menjadikan Islam sebagai dasar kesultanan, sehingga segala kegiatan yang dilakukan di dalam kesultanan didasarkan kepada pundi-pundi ajaran Islam. Selama masa pemerintahannya, ia terus melakukan ekspansi dan perluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Tujuannya tak lain adalah untuk menyebarkan Islam hingga ke penjuru negeri. Akan tetapi, pada tahun 1530 Masehi, sang sultan meninggal dunia dan tampuk kesultanan diberikan kepada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin Riyayat Shah. Di masa kepemimpinan Sultan Salahuddin, Kesultanan Aceh diwarnai dengan berbagai macam persoalan, sehingga membuat kesultanan ini melemah. Dan kepemimpinannya hanya berlangsung selama lebih kurang 7 tahun. Pada tahun 1537 Masehi, akhirnya tahta Kesultanan Aceh berhasil dirampas oleh adiknya, yakni Sultan Alauddin Riyayat Shah yang bergelar Al-Qahar atau Gagah Perkasa. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh semakin luas, bahkan sampai ke Tanah Batak. Meskipun di sana belum mengakui Islam, namun mereka mengakui berlindung di bawah Kesultanan Aceh dan juga membayar upeti. Kesultanan Aceh yang sebelumnya mulai mengalami kemunduran pada masa Sultan Salahuddin Riyayat Shah, perlahan mulai membaik di tangan Sultan Alauddin Riyayat Shah. Prioritas utama sang sultan saat itu ialah meningkatkan perdagangan dan jaminan keselamatan bagi para pedagang, yang merupakan kelanjutan dari Sultan Ali Mughayat Shah, serta penumpasan imperialis Portugis di wilayah kekuasaannya. Sultan Alauddin Riyayat Shah banyak melakukan operasi militer, sehingga harus berhadapan dengan kekuatan kerajaan Johor dan Portugis di Malaka. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Riyayat Shah adalah mengembangkan kekuatan perang, perdagangan, dan melakukan hubungan internasional dengan kerajaan dari Timur Tengah. Di antaranya ada negara Turki, Abyssinia, dan Mesir. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis pada jalur lalu lintas perdagangan di Samudra Hindia menjadi sebuah ancaman terhadap sektor ekspor Kesultanan Aceh menuju Laut Tengah dan India. Selain itu, konflik antara Kesultanan Aceh dengan Portugis berawal dari pertentangan agama, persaingan politik, dan rivalitas ekonomi. Akhirnya, Sultan dan para ulama Aceh menggelorakan perang melawan Portugis yang dipandang sebagai sebuah jihad fisabilillah. Aceh pernah digelari sebagai Serambi Mekah yang dimaksudkan untuk kepesatan kegiatan keilmuan dan penyiaran Islam di sana. Faktor lain yang menggalakkan pertumbuhan Aceh sebagai pusat keilmuan ialah para sultannya yang sangat cinta akan ilmu pengetahuan. Selain tujuan utamanya berdagang,
Para pedagang yang datang ke Aceh juga bertujuan untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu agama yang ada di dalam dada mereka. Aceh telah terkenal sebagai pusat perkembangan ilmu tasawuf ketika itu, dan juga sudah terkenal sebagai pusat kesusastraan selain dari pusat perkembangan ilmu pengetahuan agama. Ramai tokoh sastrawan yang sekaligus ulama muncul ketika itu, seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Araniri. Setelah selama lebih kurang 31 tahun, Sultan Alauddin Riayat Shah memerintah di Kesultanan Aceh. Akhirnya pada tahun 1568 Masehi, sang Sultan wafat. Ia meninggalkan Aceh dalam keadaan yang sudah jauh membaik. Tampuk kekuasaan diberikan kepada putranya yang bernama Sultan Hussein. Di bawah kepemimpinan Sultan Hussein, Aceh terus mengalami perkembangan. Kepemimpinannya yang mengikuti langkah sang ayah membawa Sultan kepada perjuangan besar untuk memerangi pengaruh Portugis di tanah Aceh. Pada tahun 1575 Masehi, sang Sultan wafat. Banyak para pelayat yang berdatangan dari berbagai negeri, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, hingga bangsa Arab dan Timur Tengah lainnya. Pasca wafatnya Sultan Hussein, mulai muncul perebutan tahta kesultanan dengan jalan politik yang tidak sehat, yaitu membunuh untuk mendapatkan tahta kesultanan. Pada tahun 1577 Masehi, tahta Kesultanan Aceh berada di tangan Sultan Alauddin Mansur Shah, yang merupakan putra mahkota Kerajaan Perak yang sudah menikah dengan putri Kesultanan Aceh. Sang Sultan memerintah di Aceh selama lebih kurang 9 tahun lamanya, hingga akhirnya ia wafat pada tahun 1586 Masehi karena dibunuh oleh orang suruhan Megat Merah yang merupakan hulu balang di Kerajaan Aru. Pada tahun 1586 Masehi, akhirnya tahta kesultanan jatuh ke tangan Sultan Ali Riayat Shah, yang merupakan seorang putra Raja Indrapura dan juga merupakan keturunan Sultan Ali Mugayat Shah. Akan tetapi, kondisi Kesultanan Aceh di bawah kepemimpinannya justru tidak lagi aman, tentram, dan sentosa seperti sebelum-sebelumnya. Kebiasaan dan adat istiadat sultan yang buruk seperti mengadu jangkrik, menyabung ayam, mengadu semut, hingga minum minuman keras membuat sultan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari rakyat. Namun, pada tahun 1588 Masehi, akhirnya Sultan Ali Riayat Shah wafat lantaran dibunuh oleh bangsawan yang tidak suka dengan tingkah lakunya. Setelah itu naik tahtalah Sultan Alauddin Riayat Shah atau Saidi Al-Mukammil pada tahun 1588 Masehi. Ia naik tahta kesultanan di usia yang sudah tidak muda lagi, sehingga ia lebih fokus beribadah daripada memperluas kekuasaan, sehingga pada masa kepemimpinannya Aceh mengalami kemunduran. Hingga akhirnya pada tahun 1604 Masehi, ia mengundurkan diri dari kesultanan dan memberikan kekuasaannya kepada sang putra yang juga bergelar Ali Riayat Shah dan hanya memimpin selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian tahta Kesultanan Aceh jatuh ke tangan Sultan Iskandar Muda, tepatnya pada tahun 1607 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak kejayaan. Kemajuan tersebut terjadi di berbagai bidang, terutama di bidang politik, ekonomi perdagangan, hubungan internasional, dan juga memperkuat angkatan perang, mengembangkan kebudayaan, dan memperkuat kehidupan beragama Islam.
Secara politik, Sultan Iskandar Muda telah berhasil menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya yang telah diserang, dan kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Hubungan politik dengan negeri-negeri dari Timur Tengah semakin ditingkatkan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Begitu juga dengan hubungan ekonomi yang terjalin di antara pedagang yang berasal dari Mesir, Turki, negeri-negeri di Semenanjung Arabia hingga Afrika, Prancis, Inggris, India, Cina, dan juga Jepang. Pada masa pemerintahannya, ia sangat berupaya untuk menegakkan agama Islam dan menerapkan setiap ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, peran ulama sangatlah penting, di mana ulama mendapatkan suatu posisi yang sangat istimewa di kalangan masyarakat karena dinilai memiliki ilmu agama yang tinggi. Dan ajaran Islam di masa Sultan Iskandar Muda sudah dijadikan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebab tujuan utama sang sultan ialah menjadikan Aceh sebagai kerajaan Islam yang dibangun dan dikembangkan dengan asas-asas keislaman. Sehingga aturan-aturan yang ada di kesultanan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan nilai dan ajaran Islam. Di samping politik, Kesultanan Aceh juga maju pesat di bidang perdagangan yang bertaraf internasional. Sultan juga menggalakkan pembangunan masjid-masjid yang besar, seperti Masjid Baitur Rahman dan masjid serupa di tempat lainnya. Setelah berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaan, Sultan Iskandar Muda yang agung dan bijaksana akhirnya wafat pada tahun 1636 Masehi. Tampuk kekuasaan kesultanan diberikan kepada Sultan Iskandar Thani Ala al-Din Mughayat Shah. Di masa kepemimpinannya, Aceh masih berhasil mempertahankan masa kejayaannya, di mana Aceh masih bisa melanjutkan sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Tak cukup lama memimpin Aceh, sang sultan wafat pada tahun 1641 Masehi. Sultan Iskandar Thani tidak meninggalkan pewaris tahta laki-laki. Hal ini kemudian memunculkan krisis sosial politik yang berakibat pada munculnya pihak-pihak yang saling berebut pengaruh untuk menduduki kekuasaan di Kesultanan Aceh. Akhirnya, tahta kesultanan diteruskan oleh Sri Ratu Safi al-Din Taj Alam atau Sri Safiyatuddin yang merupakan putri dari Iskandar Muda dan permaisuri dari Iskandar Thani. Pengangkatannya menimbulkan perselisihan mengenai sah tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Setelah cukup lama memimpin Aceh, pada tahun 1675 Masehi sang ratu wafat. Tidak terdengar lagi kabar mengenai siapa yang memimpin Kesultanan Aceh. Namun, di beberapa sumber dikatakan bahwa tahun 1699 Masehi, Aceh sudah mulai mengalami kemunduran. Ketika itu, Aceh juga mulai terpecah-pecah menjadi wilayah sekuler yang setiap wilayahnya dipimpin oleh Ulu Balang. Hal tersebut berlangsung hingga abad ke-19 Masehi. Bahkan di beberapa sumber dikatakan bahwa kedudukan Ulu Balang sangat ditinggikan ketika itu, sehingga Sultan sendiri tidak lagi memiliki pengaruh apa-apa di kalangan masyarakat. Pada tahun 1838 Masehi hingga tahun 1870 Masehi, diketahui bahwa Kesultanan Aceh dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Ibrahim. Di masa kepemimpinannya, Aceh seringkali mengalami bentrokan dengan Belanda, bahkan berujung pada perang yang tidak berkesudahan selama 31 tahun yang dikenal dengan Perang Aceh. Butuh waktu yang sangat lama untuk menaklukkan Aceh.
mulai dari perperangan secara lisan hingga perperangan secara fisik, dan menghabiskan banyak waktu untuk bisa menguasai Aceh secara keseluruhan. Namun kegagalan yang dialami oleh Belanda selama bertahun-tahun membuat Belanda memahami alur pikiran orang Aceh. Fakta bahwa Aceh sangat menjunjung tinggi ajaran Islam dan sangat menghormati ulama melahirkan sebuah ide cemerlang di pikiran Belanda. Maka diutuslah Snoek Oekrogne untuk menghadapi Aceh secara langsung pada tahun 1889 Masehi. Strategi yang dilakukan untuk menghancurkan kerajaan Aceh terbilang sangat unik. Bukan lagi dengan cara fisik dan perperangan, karena itu dianggap hanya buang-buang waktu. Maka Snoek Oekrogne memilih jalan politik memecah belah atau tipu muslihat yang lebih dikenal dengan taktik Divide et Impera. Kedatangannya ke Aceh justru tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Ia menyamar sebagai orang biasa yang bernama Haji Abdul Ghaffar. Kepiawaiannya menggunakan bahasa Melayu dan memahami ajaran Islam membuat orang-orang Aceh, terutama para ulama, percaya bahwa Snoek merupakan seorang pemuka agama yang datang dari Mekah. Selama berada di Aceh, ia sering membuat makalah mengenai Aceh dan Islam di sana. Ia mengamati kehidupan masyarakat Aceh dan memberikan laporan kepada gubernur Belanda. Ia juga memberikan saran-saran untuk menaklukkan Aceh, yakni tanpa adanya kekerasan. Namun pada akhirnya tahun 1904 Masehi, Belanda kembali melakukan penyerangan fisik terhadap Aceh. Hal ini tentunya membuat Snoek Oekrogne kecewa karena semua upayanya selama ini menjadi sia-sia. Dan dalam penaklukan tersebut, Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda. Perjalanan Kesultanan Aceh Darussalam yang berlangsung lebih kurang 400 tahun berakhir masanya atau runtuh pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Daud Shah. Meskipun pemerintahan Kesultanan Aceh sudah runtuh, tapi perlawanan rakyat Aceh masih tetap berlanjut, sebab Sultan yang ditangkap oleh Belanda mengadakan hubungan dengan para pejuang di pedalaman. Akan tetapi kegiatan ini diketahui oleh Belanda, sehingga pada tahun 1907 Masehi, Sultan dibuang ke Ambon dan kemudian dipindahkan lagi ke Batavia, hingga meninggal di sana pada 6 Februari 1939 Masehi. Dengan demikian, benar-benar habislah kekuasaan Kesultanan Aceh karena sudah dikuasai secara utuh oleh Belanda.